Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai pendidik dan ilmuwan. Perkenalkan, saya Apoteker Anissa Febiansyah M.Pharm, dosen pengampu pada program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Sebagai bagian dari proses ini, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam ujung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakologi Sistem Organ. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, CPL yang pertama adalah sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2 yaitu pengetahuan, mampu menjelaskan efek interaksi obat, efek samping, kontraindikasi, serta farmakokinetik dan farmakodinamik obat terhadap organ tubuh. CPL 3 keterampilan umum, mampu memberikan sediaan farmasi sesuai kebutuhan pasien dengan penjaminan mutu. CPL 4, keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terapi obat secara ilmiah. Deskripsi mata kuliah Farmakologi Sistem Organ. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai efek samping terhadap berbagai sistem organ, termasuk di dalamnya interaksi obat, efek samping, dan kontraindikasi, serta mekanisme kerja berdasarkan farmakokinetik dan farmakodinamik. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan pengalaman praktikum seperti penggunaan hewan coba, pemberian sediaan uji, serta pengujian aktivitas farmakologi seperti analgetik, antidiabetik, antikolinergik, antipiretik, dan lain sebagainya. Penilaian dan evaluasi untuk mata kuliah ini, yang pertama ada ujian tengah semester atau UTS sebanyak 35%, kemudian ujian akhir semester sebanyak 35%, tugas dan keaktifan sebanyak 20%, yang terakhir adalah sikap 10%. Penilaian dilakukan secara objektif, berbasis rubrik, dan mempertimbangkan pemahaman materi, ketepatan analisis, keterampilan laboratorium, kemampuan komunikasi ilmiah. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah Farmakologi Sistem Organ. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran sebagai bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya untuk hari ini. Jadi kita akan belajar tentang farmakologi sistem organ. Tapi untuk sebelum ke materi kita akan absensi dulu ya. Ini kelas C ya? Ibu absen dulu ya. Anggita hadir. Anugrah Hadir. Oke, Aska, Zahra, oke, Zelin. Ya, berarti 2 orang yang hadir ya. Oke, kita mulai ya untuk materi perkuliahan kali ini. Jadi materi perkuliahan kali ini yaitu tentang farmakologi sistem organ ya. Nah, farmakologi sistem organ yang akan kita bahas yaitu penggolongan obat sistem syaraf otonom. Nah, kita bahas sebenarnya yang kemarin itu sistem syaraf itu ada 2 ya, ada sistem syaraf pusat dan ada sistem syaraf lebih. Kalian sudah mempelajari kemarin yang tentang sistem syaraf pusat. Nah, untuk yang sekarang itu kita akan mempelajari tentang yang sistem syaraf tepi.
Jadi sistem syaraf peti ini, kalau kemarin yang sistem syaraf pusat itu berhubungannya dengan otak dan sumsum tulang belakang, itu bisa dipengaruhi oleh kita. Jadi kalau gerak, otot itu kan semau kita ya. Nah, kalau yang sistem syaraf peti ini terdiri dari dua. Jadi ada saraf somatis yang sadar dan ada yang tidak sadar. Jadi sistem syaraf otonom yang tidak sadar itu ada dua, ada yang simpatik dan ada parasimpatik ya. Nah, itu yang harus dicatat. Nah, capaian pembelajaran untuk materi kita kali ini ya. Jadi mahasiswa itu harus mengetahui definisi obat sistem syaraf otonom, kemudian mengetahui penggolongan obat otonomnya, mengetahui mekanisme kerja, indikasi, efek samping, kontraindikasi dan interaksi obat. Selanjutnya adalah mengetahui jenis obat sistem syaraf otonom. Nah, ini mungkin materi pembelajarannya itu nanti akan ada tes juga ya untuk menilai kemampuan kalian setelah memahami materi ini. Nah, ini kita sistemnya diskusi dan tanya jawab, waktunya 100 menit. Selanjutnya kita bahas tentang obat sistem syaraf otonom. Jadi obat sistem syaraf otonom ini adalah obat-obat yang dapat mempengaruhi penerusan impuls dalam SSO dengan jalan mengganggu sintesa, penimbunan, pembebasan, dan penguraian neurotransmitter yang tadi adrenalin dan asetilkolin. Nah, atau mempengaruhi kerja neurotransmitter terhadap reseptor khusus. Akibatnya adalah terpengaruhnya fungsi organ. Ya tadi, otot, jantung, mata itu terpengaruh. Nah, ini untuk obat-obat SSO ini ada yang bisa menghambat atau menstimulasi neurotransmitter ya, ada yang menghambat. Kalau menstimulasi itu untuk meningkatkan ya. Kita lihat satu-satu. Nah, ini penggolongan obat dari sistem syaraf otonomnya. Jadi penggolongan obatnya itu ada adrenergik namanya simpatomimetik, kemudian ada penghambat adrenergik namanya simpatolitik. Kalau yang menstimulasi adalah simpatomimetik, ingat-ingat ya. Kalau yang litik itu menghambat. Kemudian ada lagi kolinergik namanya parasimpatomimetik, penghambat kolinergik namanya parasimpatolitik, dan yang terakhir adalah obat ganglion. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silahkan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, siapa namanya? Tolong sebutkan nama dan NIM-nya. Baik, nama saya Muhammad Alif dan NIM 162. Ya, gimana Fahmi? Ibu ini bertanya tadi kan terkait sistem saraf, bagaimana gangguan pada sistem saraf otonom dapat mempengaruhi manusia secara umum. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana sistem syaraf otonom ini bisa mempengaruhi manusia secara umum? Jadi kalau secara normal itu siapa yang dapat mempengaruhinya? Tidak bisa disengaja dipengaruhi. Tapi itu disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Jadi kalau ada ketidakseimbangan dari organ-organ yang ada di dalam tubuh, itu bisa mempengaruhi sistem syaraf otonom. Jadi contohnya seperti penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit tekanan darah tinggi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu. Jadi awalnya contohnya dia punya penyakit diabetes, penyakit ginjal, itu bisa mempengaruhi ke pembuluh darah. Nah, nanti baru yang dipengaruhinya adalah si sistem syaraf otonomnya. Wah, ini di sini nih terjadi di ginjal kita terjadi kerusakan, otomatis dia akan menghambat dari sistem peredaran darah. Jadi peredaran darah yang dihambat itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Termasuk penyakit kolesterol. Kalian yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kolesterol itu dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh. Jadi siapa yang mempengaruhinya?
Kita yang mengkonsumsi kolesterolnya, kita yang makannya, nanti yang tersumbatnya adalah pembuluh darah. Nah, si pembuluh darah yang tersumbat itu bisa nggak darah mengalir? Nggak bisa, karena jadi penyempitan. Nah, itu sampai ke sistem syaraf otonomnya. Berarti kita butuh nih pembuluh darah yang harus diperlebar. Ditambah lagi harus menambah obat anti kolesterol untuk menghancurkan si plak kolesterol yang ada di pembuluh darah. Paham ya? Jadi itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, yang nantinya akan terhubung ke sistem syaraf simpatik. Nah, ini obat simpatomimetik yang menstimulasi. Jadi menstimulasi itu artinya simpatomimetik ini berarti hubungannya dengan neurotransmitter adrenalin. Secara normal adrenalin itu akan berikatan dengan reseptor dengan kadar yang normal. Tapi pada keadaan tertentu ketika terjadi penyakit, kadar adrenalin yang dilepaskan dari celah presinapsnya kurang. Nah, makanya banyak gak yang berikatan dengan reseptor? Adrenalinnya kurang, banyak gak yang berkaitan dengan reseptor? Enggak, berkurang. Makanya kita butuh nih, wah ini, karena nanti kalau yang berkaitan dengan reseptornya berkurang, contohnya jadi terjadi asma. Berarti kita butuh adrenalin dari luar untuk menstimulasi. Menstimulasinya itu yang pertama kalau secara langsung, ini kan ada langsung, tidak langsung, dan ganda. Kita bahas secara langsung. Nah, yang bekerja dengan mempengaruhi reseptor dipacu oleh norepinefrin. Jadi kalau yang secara langsung, dia itu obatnya itu mirip seperti adrenalin. Dia akan langsung berikatan dengan reseptor alfa dan reseptor beta. Ya, jadi kalau yang ini langsung berikatan, otomatis efek yang dihasilkan adalah seperti keadaan normal. Paham ya, secara langsung. Nah, kemudian kalau yang simpatomimetik langsung ini, contoh obat-obatnya adalah ini. Jadi ada epinefrin, kemudian ada non-epinefrin, ada dobutamin, ada phenylephrine. Nah, ini kalian bisa lihat dari warna-warnanya ya. Obat yang berikatan dengan reseptor alfa 1 itu adalah phenylephrine. Kemudian obat yang berikatan dengan reseptor alfa 2 itu bisa banyak. Semuanya. Epinefrin dia bisa berikatan dengan semua reseptor. Kemudian ada lagi, kalau obat-obatan yang hanya berkaitan dengan reseptor apa saja ketika ujian ini, clonidin, brimonidin, nafazolin, oxymetazoline, ini hanya berikatan dengan reseptor alfa. Kalau yang berikatan dengan reseptor beta 1 dan beta 2 ada fenoterol, ada salbutamol. Salbutamol itu adalah salah satu obat asma yang digunakan oleh untuk obat asma. Dia akan berikatan dengan reseptor beta. Nah, ini indikasinya. Jadi indikasi obat-obat yang barusan ibu terangkan, jadi ini masih secara umum ya. Ini ada shock, ini untuk memperkuat kerja jantung kalau dia berikatan di reseptor alfa 1 dan melawan hipotensi beta, contohnya adrenalin dan noradrenalin. Jadi biasanya itu contohnya ada orang yang ketika dikasih antibiotik kemudian dia terjadi shock anafilaksis. Jadi shocknya itu tekanan darah jadi menurun, semuanya menurun karena itu alergi. Nah, kalau dibiarkan itu bisa meninggal. Jadi salah satu cara untuk memacu jantungnya dia kembali lagi itu dikasih adrenalin. Jadi dikasih adrenalin, langsung adrenalinnya dia akan berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek. Efeknya apa? Berarti jantungnya meningkatkan kontraksi otot jantung. Jadi yang jantungnya asalnya sudah melemah itu menjadi cepat lagi. Itu termasuk untuk orang-orang yang ya gitu. Jadi jantungnya sudah melemah, hampir mau meninggal, itu salah satunya bisa dengan menggunakan adrenalin ya.
Kemudian ini ada lagi asma. Nah, asma berarti berkodilatasi ya. Berkodilatasi itu untuk reseptor beta 2. Contohnya adalah salbutamol dan turunannya, adrenalin, efedrin. Nah, itu obat-obat asma. Kemudian ada lagi obat hipertensi. Berarti kalau obat-obat hipertensi itu adalah menghambat pelepasan adrenalin. Kali ini dihambat adrenalinnya. Contohnya adalah ada metildopa dan klonidin. Terus ada lagi pilek. Pilek ini, pilek kalian pernah ini tahu nggak pseudoephedrine HCl? Tahu ya? Itu yang rasa stroberi itu adalah salah satu obat pilek. Jadi obat pilek itu adalah dia akan menciutkan dari saluran pernapasan supaya ingusnya tidak keluar banyak, jadi mengurangi ya. Nah, kemudian ada lagi mediatripum ini untuk melebarkan pupil mata, contohnya phenylephrine dan nafazolin. Nah, itu untuk obat sistem syaraf simpatik. Nah, yang kedua adalah parasimpatik. Yang kedua adalah parasimpatik. Jadi kalau untuk yang parasimpatik ini ada agonis cholinergic atau parasimpatomimetik, ada agonis cholinergic atau parasimpatomimetik. Kita bahas satu persatu. Nah, obat agonis untuk cholinergic ya. Nah, di sini saya sudah merangkum karena memang lumayan juga kalau kalian harus menghafal banyak ya. Jadi kalian tinggal baca tabel ini. Di sini itu ada pengertian dan mekanisme kerjanya, apa perbedaan dari cholinergic yang kerja langsung dan cholinesterase inhibitor. Jadi ini ada dua golongan obat dari cholinergic. Kalau yang agonis cholinergic, berarti kalau agonis itu dia langsung berikatan dengan reseptor. Langsung berikatan dengan reseptor. Nah, obat atau senyawa yang memperkuat atau meningkatkan aktivitas syaraf cholinergic. Berarti asetilkolinnya dia akan langsung berikatan dengan reseptor. Nah, golongannya itu ada golongan ester, ada golongan alkaloid, dan ada golongan nikotin ya. Nah, untuk contoh obat yang cholinesterase inhibitor ini ada yang pertama adalah inhibitor yang reversibel, yaitu menghambat interaksi asetilkolin dengan enzim asetilkolinesterase. Nah, ini contoh obatnya ada edroponium. Ini untuk diagnosis apakah pasien menderita miastenia gravis. Ini adalah penyakit autoimun di mana ototnya terjadi lemah, kelemahan otot ya. Kita bisa menggunakan ini. Kemudian yang kedua ini ada contoh obatnya adalah neostigmin untuk terapi secara peroral ya, sama. Nah, kemudian yang kedua penggolongannya ada inhibitor yang irreversibel. Jadi ini bukan obat ya. Nah, ini memfosforilasi enzim sehingga enzimnya terinaktivasi. Nah, ini dia bisa menghambat si enzimnya. Itu ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa namanya sama NIM-nya? Perkenalkan, nama saya Sri Agung Adinda dengan NIM 161. Izin bertanya Ibu, mengapa penggunaan obat golongan beta blocker dapat bermanfaat dalam pengobatan hipertensi dan gangguan jantung? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Agung. Agung ya? Ya. Ya, Agung. Jadi untuk golongan beta blocker ya, kita harus tahu dulu judulnya beta blocker. Blocker itu artinya apa? Menghambat. Berarti menghambat reseptor beta. Menghambat reseptor beta. Berarti dia akan menghambat si adrenalin berikatan dengan reseptor. Itu mungkin yang saya terangkan ya untuk hari ini. Barangkali ada yang bertanya lagi atau sudah cukup paham? Cukup paham, oke. Kalau cukup paham, ada tambahan
lanjutannya ya dari saya, yaitu kita akan mengerjakan evaluasi, yaitu melalui kuisis. Silakan buka HP kalian untuk mengerjakan kuisis ya. Kemudian setelah dibuka, silakan masukkan kode yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp dari grup farmakologi sistem organ. Silahkan kerjakan kuisisnya dalam waktu 10 menit ya. Jadi ini adalah untuk mengukur tingkat dari pengetahuan kalian terhadap pembelajaran yang sedang dilakukan oleh kita sekarang tentang sistem saraf otonom. Silahkan dikerjakan ya. Oke, waktu 10 menit sudah habis ya. Sudah dikirim jawabannya? Sudah. Nah, oke, sekarang Ibu cek ya untuk jawaban dari kalian untuk kuisisnya. Sekitar 75% itu mendapatkan nilai lebih dari 60. Dan yang masih kurang itu sekitar 25%. Berarti itu tandanya apa? Tandanya lulus atau belum? Ada yang lulus, ada yang tidak, ada yang memperhatikan, dan masih ada yang belum memperhatikan. Tapi secara keseluruhan, karena memang di bawah 60 itu kebanyakannya itu nilainya sekitar 55, berarti ini masih bisa memenuhi ya, sekitar 75% itu nilainya sudah bagus-bagus. Berarti nilai yang kurang itu perlu ditingkatkan untuk pembelajarannya. Jadi kalau kalian masih ada yang belum paham ketika saya menerangkan, silahkan kalian bisa bertanya secara langsung, kayak tadi ada Fahmi, ada Agung ya yang bertanya. Nah, yang lainnya juga sama ya. Silahkan bertanya apabila ada yang perlu ditanyakan ke Ibu ya. Oke, berarti untuk materi kali ini kita sudah selesai ya untuk materi kali ini. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan secara keseluruhan untuk materi kali ini, tapi secara tingkat dan padat ya, secara keseluruhan. Adakah? Ada yang? Oke, silakan, siapa namanya? Nama Muhammad Nudiwan dengan akhir Sarjana. Ya, gimana? Dari materi yang kita pelajari ini tentang penggolongan obat SSO atau sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom adalah susunan saraf yang bekerja tanpa kehendak kita atau bekerja secara pasif. Di mana penggolongan obat sistem saraf otonom juga dibagi menjadi obat simpatokinetik, simpatolitik, obat kolinergik, dan obat penghambat kolinergik atau parasimpatolitik, dan obat ganglion. Di mana obat simpatokinetik itu dengan bekerja secara komponen reseptor yang dipacu oleh norepinefrin yang berikatan dengan reseptor alfa atau reseptor beta. Contoh obatnya adalah epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua adalah golongan beta blocker dan alpha blocker, merupakan kategori utama obat simpatolitik yang bekerja pada reseptor adrenergi. Untuk contoh obat beta blocker ada atenolol dan metoprolol, dan untuk alpha blocker ada pentolamin dan prayosin. Untuk obat golongan simpatolitik lainnya ada obat neuron adrenergi atau pelepasan ketokolamin. Contohnya adalah guanetidin. Untuk obat yang selanjutnya ada parasimpatokinetik dengan cara kerja yang berbeda. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas saraf kolinergik. Yang kedua adalah mendegradasi asetilkolin. Untuk contoh obatnya, contohnya adalah karbokol. Yang kedua ada obat parasimpatolitik, obat yang bersifat kompetitif terhadap asetilkolin, atau contohnya ada antagonis muskarinic, yang contoh obatnya atropin. Yang kedua ada yang menghambat asetilkolin pada reseptor
asetilkolinya, contohnya trimetapan, dan obat yang lainnya adalah ganglion blocker. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, sip. Lengkap sekali ya, tepuk tangan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang tolong bisa diikuti ya oleh teman-teman. Jadi silakan ketika dosennya sedang mengajar, tolong dicatat. Jadi supaya kita akan memberikan kesimpulan yang minimal paham untuk diri sendiri ya. Paham untuk diri sendiri, dan ketika keluar dari kelas itu kalian sudah ada yang nempel, ada yang masuk kan? Ada, ya minimal ada yang menempel. Nanti itu untuk bekal ujian kalian dan untuk bekal nanti ketika kalian kerja di dunia luar sebagai sip. Udah beres? Apakah ada lagi yang mau dilakukan? Sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai, terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk kalian yang nanti akan menghadapi dunia luar ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, kesehatan, kemudian kalian dipintarkan juga, dapat nilai yang bagus, bisa menggapai cita-cita kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video pembelajaran farmakologi sistem organ. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyelesaian dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam ujung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT. Semoga video ini dapat menjadi bagian dari kontribusi saya dalam pengembangan pembelajaran yang bermutu serta bermanfaat dalam mendorong tercapainya lulusan yang kompeten, beretika, dan siap bersaing di dunia kerja, khususnya dalam bidang farmakologi dan terapi berbasis obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.